Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Alia Maya, sebuah kisah yang berjudul Dendam Sundari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Tolong!" teriak Sundari sekuat tenaga. Tubuhnya tersungkur di lantai yang masih beralasan tanah. Ia beringsut mundur dan meraung meminta pertolongan. "Tolong, jangan, aku mohon!" Sundari memohon meraung dengan isakan. Tubuhnya gemetar hebat, ia sangat ketakutan. Namun dengan tatapan dingin dan tanpa belas kasih, sosok laki-laki tersebut hanya menyeringnya menatap tajam ke arah Sundari. "Diam, semua ini salahmu sendiri, terlalu sok suci." Hardik laki-laki itu seraya menunjuk tepat di wajah Sundari. "Bek!" Suara pukulan terdengar cukup keras. Nafas Sundari tersegal-segal, darahnya mulai menetes di lantai yang masih berbalut tanah. Ia diperkosa secara brutal, dilukai, lalu dicekik hingga tidak berdaya dan tidak kuasa untuk melawan. "Ini akibatnya karena kamu berani menolakku mentah-mentah." Hardik pelaku dengan suara yang berat. Dengan santai pelaku menjauh dari tubuh Sundari dan duduk di kursi yang berada di hadapan Sundari. Ia seperti menikmati pemandangan di hadapannya itu, di mana Sundari sudah terkulai tidak berdaya dengan tubuh yang berantakan dan penuh luka. Tubuh yang sudah ternoda direnggut paksa kesuciannya. Sundari telah diperkosa di rumahnya sendiri. Tidak ada siapapun yang mendengar karena jarak rumahnya dari rumah lainnya cukup jauh. Ia yang hanya tinggal seorang diri pun tidak kuasa untuk meminta pertolongan. Kau akan menyesal," ucap Sundari dengan suara yang tertahan. Tubuhnya tidak berdaya, namun ia masih bisa menatap tajam ke arah pelaku. Dengan merasa gagah, pelaku pun berjalan mendekat ke tubuh Sundari yang sudah terkulai tidak berdaya. Ia menarik kasar rambut Sundari sehingga membuat kepala Sundari mendongak ke atas. Wajah yang sebelumnya cantik dan rapi, kini keadaannya sangat mengenaskan. Kotor, berantakan, penuh dengan luka dan darah di wajahnya. "Tak ada yang perlu kau sesalkan karena aku sudah mencicipi tubuhmu itu dan sampai jumpa di neraka," bisik pelaku tepat di telinga Sundari. Brak! Sundari tersungkur dan tidak sadarkan diri. Ia sekarat karena pukulan yang dilayangkan di kepalanya karena pelaku memukul kepala Sundari dengan menggunakan kayu balok yang didapatkan di area rumah Sundari. "Dasar munafik," ucap pelaku dengan senyuman puas di wajahnya. Setelah memastikan Sundari tidak bernyawa, ia pun pergi begitu saja. Malam itu hujan turun sangat deras membasahi bumi. Suara angin menggema lirih menyapu pepohonan, seolah-olah alam sendiri ikut menangisi nasib Sundari. Gadis muda, cantik, yang selama ini dikenal lembut dan hidup sebatang kara, malam itu menjadi korban kejahatan paling keji dan tragis yang dilakukan oleh orang terdekat. Setelah pelaku pergi, tidak lama kemudian tiba-tiba tubuh Sundari kejang-kejang dan gemetar hebat. Pandangannya terbuka perlahan, bibirnya gemetar seperti ingin mengucapkan suatu hal. Tubuhnya menggigil kedinginan dan kesakitan, dingin yang menelusup tulangnya. Akan tetapi yang paling menusuk adalah pengkhianatan oleh orang yang ia percaya, yang dulu menyebutnya sebagai keluarga. "Tolong," ucap Sundari lemah. Di ambang kematiannya, ia berharap mendapatkan pertolongan dari siapapun. Bahkan sekalipun dari iblis ia akan terima. Darahnya mengalir bercampur dengan tanah, dunia mulai mengabur. Namun di batas kesadarannya, suara gaib mulai terdengar. Suara berat, serak, berasal dari kegelapan yang tidak terlihat wujudnya. "Sundari, kau dibuang, dilecehkan dan dihina, tapi aku bisa memberimu kekuatan. Kau ingin hidup kembali." Siapa kau?" batin Sundari menjawab di tengah-tengah kesadarannya yang tersisa. Suara gaib pun kembali mengucap kalimat, "Aku adalah kekuatan yang tidak mengenal belas kasih. Aku bisa memberimu kesempatan untuk kembali, tapi sebagai sesuatu yang lain."
Di ambang kematiannya, Sundari kembali merasakan kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Kembali hidup untuk membalaskan dendamnya. "Iya, aku mau," ucap Sundari lirih. "Aku ingin dia merasakan neraka. Aku terima apapun, asal hidupnya hancur sama sepertiku," ucap Sundari lirih. Suara tawa menyeramkan itu menggema di seluruh ruangan. Suara yang menyimpan aura mengerikan itu berhasil membuat tubuh Sundari kembali gemetar. "Bangkitlah Sundari, sebagai dendam yang tidak akan pernah mati." Suara gaib itu kembali menggema. Petir menyambar di langit. Di rumah yang sepi itu, tubuh Sundari kembali bergerak. Tangannya mencengkram tanah basah, matanya kini bersinar merah menyala. Kulitnya pucat pasi, namun penuh aura kematian. Sundari telah kembali bukan sebagai manusia seutuhnya, melainkan sosok yang penuh dengan dendam. "Datanglah ke hutan larangan," perintah dari sosok misterius itu. Tubuh Sundari bangkit. Ia hidup kembali dengan tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan pernah merasakan sakit kembali. Ia berdiri. Langkahnya pelan dan sedikit tertatih meninggalkan jejak darah dan hawa kematian kemanapun ia melangkah pergi. 1 bulan telah berlalu begitu saja. Pagi itu Mira tengah sibuk menyiapkan barang bawaannya yang hendak dibawa. Rasanya sudah rindu sekali dengan keluarga. Batin Mira bersemangat. Tiba-tiba ponsel milik Mira bergetar. Ada panggilan masuk yang rupanya dari Bayu, sang kakak. "Halo kak," ucap Mira. "Dek, kamu jadi pulang hari ini?" tanya Bayu di seberang telepon. "Jadi dong kak, ini aku lagi siap-siap," jawab Mira dengan semangat. "Ya udah, kalau sudah sampai stasiun hubungi mas, nanti mas jemput," tutur Bayu. "Oke mas," jawab Mira singkat dan menutup teleponnya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Mira pun bergegas pergi ke stasiun dengan menggunakan ojek. Butuh waktu 30 menit ia sampai di stasiun. Sesampainya di stasiun, Mira pun duduk menunggu keretanya datang. "Mira!" Terdengar ada yang memanggil namanya. Mira pun spontan menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara tersebut. Namun di sampingnya tidak ada siapapun. Ia duduk berjarak dengan orang lain yang sejatinya orang-orang tersebut adalah orang asing. Tidak mungkin ada yang tahu namanya. "Apa aku salah dengar ya?" batinnya bertanya-tanya. Saat sibuk memikirkan sumber suara tersebut, kereta pun telah sampai dan Mira kembali fokus dengan keretanya. Ia bergegas mencari jatah kursinya di salah satu gerbong kereta. Ini kursiku," ucap Mira seraya menyimpan tasnya di bagian atas. Mira pun terduduk dengan santai di kereta sembari menikmati cemilannya. Perjalanan berjalan tanpa ada kendala. Setelah dirasa hampir tiba, Mira bergegas memberi kabar kepada Bayu untuk segera menjemput dirinya. Kereta telah sampai di tujuan. Mira bergegas turun dan mencari-cari sosok kakaknya di area stasiun. "Dek, mas di sini," teriak Bayu sambil melambaikan tangannya. "Mas Bayu," panggil Mira, seraya berlari kecil dan menghampiri Bayu yang masih berada di atas sepeda motornya. "Nunggu lama gak mas?" tanya Mira sembari memberikan tas ranselnya untuk disimpan di bagian depan. "Enggak kok, ya udah jalan sekarang yuk. Ibu sama bapak udah nungguin kamu. Kangen katanya," tutur Bayu yang dibalas anggukan oleh Mira. Sepasang kakak beradik itu pun berlalu pergi meninggalkan stasiun. Butuh waktu 1 jam lamanya, mereka tiba di rumah. Tok tok tok. "Assalamualaikum," ucap Mira di ambang pintu, sementara Bayu masih memarkirkan motornya di halaman rumah. "Waalaikumsalam," jawab suara perempuan dari dalam rumah yang rupanya adalah Bu Sarti, ibu dari Mira dan Bayu. Engsel pintu terbuka perlahan. Sosok wanita tua nampak di ambang pintu dengan wajah yang sumringah menyambut kepulangan anak gadisnya. "Ya Allah, anakku," ucap Bu Sarti seraya memeluk erat tubuh Mira. Sudah hampir 1 tahun Mira baru pulang dari kota. Setelah lulus sekolah, ia memang memilih untuk merantau dan mencari pekerjaan. Namun kala itu setiap ingin pulang, bosnya belum memberikan izin. Beruntungnya bulan ini Mira dapat cuti beberapa minggu dan ia pun memanfaatkan kesempatannya. "Aku kangen banget sama ibu," tutur Mira dengan posisi yang masih memeluk erat tubuh ibunya itu. "Sama Nduk, ibu juga," jawab Bu Sarti dengan mata yang berkaca-kaca. "Mau sampai kapan kalian pelukan begini? Apa nggak mau di dalam saja?"
ledek Bayu yang rupanya sudah berada tepat di belakang Mira. "Is, Mas Bayu ganggu saja." "Ya udah yuk, kita masuk saja." Di dalam kamar, Mira mulai merapikan pakaian yang ia bawa. Tidak sengaja ia pun melihat bingkai foto yang berada di meja riasnya. "Sun," ucap Mira seraya meraih bingkai foto tersebut yang rupanya adalah foto dirinya bersama Sundari, sahabat kecilnya. "Udah lama banget kita nggak ngobrol, nggak makan bareng, nggak main bareng, Sun," gumam Mira. Setelah melihat foto sahabatnya, Mira memutuskan untuk menemui sahabatnya itu nanti. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar pintu kamar diketuk dari luar, yang rupanya adalah Bayu sang kakak. "Masuk aja, nggak dikunci," ujar Mira dari dalam kamar. "Dek, ayo makan dulu." "Iya, sebentar lagi Mas," jawab Mira dengan tangan yang masih sibuk mengurus barang-barangnya. Bayu menghampiri Mira dan menarik halus tangan Mira. "Ayo, udah ditungguin ibu." "Ah, Mas Bayu nggak berubah ternyata, selalu nggak pernah sabaran," keluh Mira. Bayu pun hanya terkekeh-pelan menanggapi celotehan adiknya itu. "Habis kamu itu, kalau nggak dipaksa pasti bakal nggak makan." Mereka berdua pun berjalan bersama menuju meja makan, yang rupanya sudah ada Bu Sarti dan Pak Bejo yang sudah menunggu kedua anaknya itu. "Bapak, kapan pulang? Kok nggak manggil Mira?" tanya Mira seraya mencium tangan Pak Bejo. "Sudah dari tadi, Nduk. Bapak cuma nggak mau ganggu kamu. Takutnya kamu lagi istirahat." "Sudah, ngobrolnya nanti saja, kita makan dulu. Nih, ibu masak banyak," tawar Bu Sarti seraya menyendokkan nasi ke dalam piring Pak Bejo. Suasana terasa hangat dengan keluarga yang lengkap, dengan makanan yang komplit, kehidupan yang selalu diinginkan oleh seseorang yang kini sudah tidak pernah lagi terlihat. "Kak, besok sibuk nggak?" tanya Mira seraya mengunyah makanannya. "Enggak, kenapa dek?" "Besok antar aku ke rumah Sundari yuk, aku kangen pengen ketemu Sundari," pinta Mira dengan wajah yang berbinar. Bayu spontan tersedak makanannya. "Pelan-pelan Kak," ucap Mira sambil menyodorkan segelas air putih dan langsung diminum Bayu sampai habis. "Apa kamu gak tahu kabar terakhir soal Sundari, Nduk?" tanya Pak Bejo dengan wajah yang mulai serius. "Ada apa?" "Sundari hilang, sudah 1 bulan yang lalu," jawab Bayu. "Apa? Hilang?" tanya Mira dengan wajah tegang. "Ibu sama Bayu saksinya, Nduk. Gak ada yang tahu keberadaan Sundari," timpal Bu Sarti dengan wajah yang lesu. Bagaimanapun juga Sundari sudah ia anggap sebagai anaknya. Bagi Bu Sarti, Sundari adalah sosok anak yang baik dan rajin. Bahkan hampir setiap hari Sundari datang ke rumahnya hanya untuk membantu pekerjaan Bu Sarti yang sering menerima pesanan nasi kotak dari para pelanggannya. "Hilang gimana maksudnya, Bu? Mas?" Bu Sarti kembali mengingat di mana dirinya memutuskan untuk mencari Sundari karena selama 1 minggu Sundari tidak datang ke rumah. "Ibu minta tolong Bayu buat antar ibu ke rumah Sundari. Tapi sesampainya kami di sana, rumah sudah dengan keadaan kosong, Duk. Tapi barang Sundari semua masih utuh," tutur Bu Sarti yang masih ingat betul. "Tapi..." Bu Sarti menggantungkan perkataannya. "Tapi apa, Bu?" tanya Mira penasaran. "Rumah Sundari berantakan dan ada beberapa noda darah di lantai rumahnya," timpal Bayu yang menceritakan kesaksiannya. Sementara Pak Bejo hanya terdiam dan menyimak saja karena ia memang tidak berada di lokasi saat itu. "Astaga, Sundari, jangan-jangan Sundari kenapa-napa, Bu?" ucap Mira dengan panik. "Ibu dan Masmu juga mikirnya begitu, Nduk," ujar Bu Sarti dengan suara sedikit bergetar. "Terus kalian diam aja gitu, Mas? Kamu gak berusaha cari Sundari?" tanya Mira dengan wajah yang tegang. Tidak terasa matanya berkaca-kaca, Mira menahan air matanya agar tidak menetes. "Kamu pikir Mas bakalan diam aja, Dek? Mas dan Ibu sudah berusaha cari Sundari kemana-mana, bahkan kita minta bantuan ke warga dan perangkat setempat, tapi memang gak ada jejak Sundari," tegas Bayu dengan mata sedikit memerah. "Sudah, kenapa kalian jadi berantem gara-gara Sundari?" tanya Pak Bejo. "Bapak, Sundari itu sahabat aku, bahkan sudah aku anggap kayak saudaraku sendiri." Merasa kecewa dan sedih, Mira pun pergi begitu saja ke dalam kamarnya. Di dalam kamar ia merenung dan menangis menatap bingkai foto yang selalu dipajang di dalam kamarnya. "Sun,
Maafkan aku bahkan sampai nggak tahu kabarmu. Kamu di mana, Sun? Kamu di mana? Ucap Mira dengan mata yang sudah basah karena air mata. Apa yang terjadi, Sun? Di ambang pintu kamar yang masih terbuka, rupanya sudah ada Bayu tengah mengamati Mira yang tengah bersedih karena sahabatnya hilang entah kemana. Sebagai seorang kakak, ia pun berusaha menghibur adik semata wayangnya itu. "Dek," panggil Bayu dari ambang pintu. Namun Mira enggan menjawab. Ia hanya terdiam dan terus menatap bingkai foto tersebut. Bagi Mira, Sundari tidak kalah pentingnya sama seperti keluarganya sendiri. Sundari yang dahulu kerap menemani kemanapun Mira pergi. Bahkan Sundari selalu melindungi Mira jika Mira dijahili oleh orang lain. "Dek, jangan begini. Kamu baru pulang loh," ucap Bayu seraya menghampiri Mira dan duduk di tepi ranjang tepat di samping Mira. "Mas Bayu jahat. Kenapa Mas Bayu nggak kasih tahu aku kalau Sundari hilang? Padahal kalau Mas Bayu kasih tahu, aku bisa langsung pulang dan cari tahu kemana perginya Sundari," ucap Mira yang merasa kecewa karena tidak ada satupun yang memberitahu mengenai Sundari. "Mas juga awalnya mau ngasih tahu kamu, tapi ibu melarang. Ibu nggak mau kamu jadi nggak fokus dan kepikiran. Aku mau cari Sundari. Pokoknya aku harus tahu apa yang terjadi sama Sundari," jawab Mira dengan tegas. Bayu pun hanya mengangguk pelan. Ia pasrah jika itu keputusan Mira. "Mas Bayu, besok pagi tolong antarkan aku ke rumah Sundari. Aku mau lihat gimana kondisi rumahnya." "Iya dek, besok Mas temani ya." "Ya sudah, kamu sekarang istirahat," ucap Bayu seraya mengusap halus kepala Mira. "Makasih ya Mas. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar nggak akan tenang kalau belum tahu keberadaan Sundari," ujar Mira seraya memeluk erat tubuh Bayu. Setelah berhasil menenangkan Mira, Bayu pun pergi meninggalkan Mira seorang diri di kamar dan pergi ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Pukul 11 malam Mira masih terjaga. Ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan sahabatnya itu. Jauh di lubuk hatinya, Mira merasakan kegelisahan. Gelisah sebab ia tidak tahu kondisi sahabatnya. Brak! Terdengar ada suara dari atap rumah. Suara seperti dilempar sesuatu. Apa itu? Batin Mira bertanya-tanya. Mira penasaran, tapi karena sudah larut malam, ia tidak berani keluar untuk mengecek. Tak, tak, tak. Terdengar jendela kamar diketuk dari luar, seperti diketuk menggunakan batu kerikil, membuat Mira terperajat karena terkejut. "Mira, dia pelakunya. Hukum dia, atau aku yang menghukumnya langsung." Dek. Terdengar begitu jelas suara perempuan serak samar-samar mengucapkan kalimat tersebut. Astaga, suara siapa itu? Batin Mira bertanya-tanya. Mira ingin sekali mencari tahu sumber suara tersebut, namun nyalinya sangat ciut. Dan pada akhirnya, Mira memilih untuk menutup tubuhnya dengan selimut dan memaksakan matanya untuk terpejam. Sementara itu, tanpa Mira sadari, ada sosok wanita yang tengah mengamati dirinya dari kejauhan. Di dalam kegelapan, ia terus menatap ke arah rumah Mira. Malam berlalu begitu saja. Pagi itu, Mira yang sudah terbangun dari tidurnya bergegas membersihkan diri dan langsung mengajak Bayu untuk segera mengantarnya ke rumah Sundari. Tanpa menolak, Bayu pun bergegas mengikuti kemauan sang adik. Bagaimanapun juga Mira adalah adik kesayangannya, jadi apapun yang diminta Mira pasti ia berusaha untuk menuruti. "Apa nggak kepagian ini, Dek?" tanya Bayu sembari mengeluarkan sepeda motornya. "Mas Bayu kalau nggak mau nganter." "Nggak apa-apa, aku bisa pergi sendiri," ucap Mira kesal. "Mana mungkin Mas biarkan kamu pergi sendirian." "Ya makanya Mas Bayu nggak usah banyak ngomong." Iya, yaudah yuk." Mereka berdua pergi bersama untuk ke rumah Sundari, sesuai dengan permintaan Mira. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba tepat di halaman rumah Sundari yang sudah terlihat berantakan, usang, tidak terawat. Halaman rumah yang penuh dedaunan kering, dinding rumah yang terbuat dari bambu, kini mulai dihinggapi sarang laba-laba. Astaga, ucap Mira terperangah dengan kondisi rumah Sundari. Rumah yang dahulu kerap Mira bermain bersama sahabatnya itu, kini benar-benar sudah tidak layak huni. "Ayo kita masuk ke dalam, Dek," ajak Bayu yang dibalas anggukan oleh Mira. Mira pun turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju pintu. Daun pintu ia dorong perlahan dengan tangannya dan tiba-tiba, huss, seperti ada bayangan yang melewati dirinya tiba-tiba. "Mas," ucap Mira lirih. "Aduh," keluh Bayu yang tiba-tiba tersungkur. "Mas, kamu kenapa?" tanya Mira panik seraya berlari menuju Bayu dan membantunya untuk kembali berdiri.
Gak apa-apa dek, tadi mas cuma kesandung. Ayo masuk mas, ajak Mira dengan langkah kaki yang kembali mendekat ke daun pintu. Ia pun melangkah lebih maju dan memasuki ruang tamu, ruang di mana waktu itu Sundari diperkosa dan disiksa oleh pelaku. Mas, dadaku sesak. Keluh Mira yang tiba-tiba merasakan dadanya sangat sesak dan sulit bernafas. Dek, kamu kenapa? Tanya Bayu panik. Ia pun mencoba memapa tubuh adiknya untuk keluar dari rumah Sundari. Akan tetapi tidak bisa. Tubuh Mira terasa sangat berat, padahal berat badan Mira tergolong standar. Mas, aku susah nafas, badan aku sakit semua, ucap Mira dengan lirih. Ayo dek, kita pulang. Ajak Bayu seraya terus berupaya mengangkat tubuh adiknya itu, namun tetap saja ia tidak mampu. Entah apa yang terjadi, yang jelas kini Bayu merasa bingung dan cemas. Brak! Daun pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, spontan membuat Mira dan juga Bayu terkejut. Bohlam di ruang tamu pun yang semula padam kini menyala dengan berkedip. Cetak, cetak, cetak. Ada apa ini? Gumam Bayu dengan wajah panik. Petir menggelegar menghiasi awan. Awan yang semula cerah kini berubah menjadi gelap. Hujan pun turun dengan deras dan mulai membasahi tanah. Aura kegelapan mulai terasa dan dari balik ruangan, sosok wanita dengan kebaya putih dan rambut yang disanggul muncul dengan tiba-tiba. Tatapan matanya tajam, penuh dengan dendam, wajahnya pucat akan tetapi memancarkan aura kecantikan yang dibalut oleh kengerian. Sundari, pekik Bayu dengan bola mata yang membelalak terkejut. Sementara Mira hanya menganga, ia masih merasakan tubuhnya teramat sakit dan sulit bernapas. Sama seperti Sundari saat nyawanya hampir direnggut. Lama aku menunggu, ucap Sundari dengan suara datar. Mustahil, gumam Bayu. Bayu ingin berlari meninggalkan rumah Sundari, namun ia tidak kuasa meninggalkan Mira yang memang tidak bisa ia angkat. Hatinya berkecamuk. Bayu bingung dan kalut. Kenapa? Takut, ucap Sundari kembali menggema di ruangan. Sementara Mira yang masih bersusah payah untuk bisa bernafas pun, bola matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan sahabatnya yang katanya sudah hilang sebulan yang lalu. Hai Mira, apa kabar? Ucap Sundari dengan senyuman janggal. Ingin bertemu denganku ya? Aku juga merindukanmu Mira, tapi biarkan aku selesaikan urusanku terlebih dahulu. Tanpa sadar Mira pun hanya menganggukkan kepalanya, membuat Sundari menyeringai. Sementara Bayu, ia masih kalut dengan ketakutannya. Sundari melangkah perlahan, ia mendekat ke arah Mira dan Bayu. Spontan Bayu melepaskan Mira dan beringsut mundur. Sedangkan Mira masih tersungkur di lantai tanah dengan nafas yang naik turun dan dengan tubuh yang terkulai lemas. Mira, bisik Sundari, seraya mengusap halus kepala Mira. Matanya terpejam, mulutnya sibuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sulit didengar. Tiba-tiba tubuh Mira mengejang dengan sendirinya. Mira! Teriak Bayu, ia berlari menuju adiknya dan berupaya menolong Mira. Namun Mira masih terus mengejang. Sundari! Teriak Bayu dengan lantang. Pecundang! Hardik Sundari dengan suara lantang. Tiba-tiba Mira mengerang kencang dan terkulai lemas tidak sadarkan diri. Di alam lain Mira yang berdiri di kegelapan, ia melihat tragedi yang menimpa Sundari malam itu. Malam yang kelam, malam yang penuh dengan dendam. Astaga, Sun! Pekik Mira saat melihat adegan-adegan yang mengerikan itu. Hatinya tersayat, air mata keluar dengan deras. Mira meraung ingin sekali menolong Sundari. Akan tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ya Allah, Sundari! Stop, jangan lukai Sundari! Teriak Mira kepada pelaku yang hanya terlihat dari arah belakang. Saat pelaku menoleh ke belakang untuk mengambil kayu balok, bola mata Mira membelalak seketika. Ia terperangah tidak menyangka. Mas Bayu, pekik Mira dengan mata memerah. Tiba-tiba tubuh Mira seperti ditarik ke alam lain lagi. Ia kembali tersadar dan masih berada di dalam rumah Sundari. Sudah lihat semuanya, Mir? Tanya Sundari dengan suara datar. Dek, ucap Bayu seraya memeluk erat tubuh Mira. Spontan Mira mendorong tubuh Bayu dengan enggan untuk dipeluk. Ada apa? Tanya Bayu bingung. Aku gak sudi punya kakak bajingan seperti kamu, Mas. Teriak Mira dengan sangat marah. Hatinya hancur saat mengetahui justru pelakunya adalah kakak kandungnya sendiri.
Dulu kamu anggap Sundari sama seperti aku, adikmu. Tapi kenapa, Mas? Kenapa kamu tega lakuin itu sama Sundari? Dengan perasaan bersalah, Bayu terduduk lesu. Ia sadar ia salah. Ia terbawa hawa nafsu dan emosi sesaat sampai-sampai bisa melakukan hal sekeji itu. Sebenarnya, Mas menyukai Sundari dari lama, Dek. Mas ingin Sundari jadi istri Mas, tapi Sundari menolak Mas mentah-mentah. Hati Mas sakit. Dan Mas tidak ingin siapapun memiliki Sundari selain Mas. Sementara Sundari masih terdiam dan menikmati adegan sepasang kakak beradik yang tengah berseteru. Nyawa dibalas dengan nyawa, siksa dibalas dengan siksa, dan darah yang menetes akan dibalas, ucap Sundari dengan lantang. Mendengar ucapan Sundari, seketika Mira dan Bayu menoleh secara bersamaan. Bayu yang sudah kalut pun merangkak ke arah Sundari dan berlutut di kaki Sundari. Ampun Sun, tolong maafkan aku, pinta Bayu dengan tubuh yang membungkuk. Sundari memandang tubuh Bayu hingga terpental sampai ke daun pintu. Sontak membuat Mira terkejut dan takut. Stop Sun, teriak Mira histeris. Nyawa dibalas dengan nyawa. Aku terpaksa melakukan ritual untuk membalaskan dendamku, dan ini kesempatan yang mungkin tidak akan bisa diulang kembali, ucap Sundari dengan tatapan yang nanar. Di ujung matanya ia mengeluarkan setetes air mata. Air mata kekecewaan dan amarah menjadi satu. Sundari mendekati tubuh Bayu yang masih terkulai menahan sakit. Kedua tangannya mencengkram erat leher Bayu dan ia angkat ke atas. Bayu memekik, tubuhnya meronta-ronta, nafasnya mulai merasakan sesak. Jangan Sundari, aku mohon jangan, teriak Mira seraya berusaha melepaskan tangan Sundari dari leher Bayu. Namun sia-sia. Tenaga Sundari sangat kuat sehingga membuat Mira terpelanting jatuh ke lantai. Jangan halangi aku, atau aku juga bisa melukaimu, ancam Sundari kepada Mira. Mira yang nyalinya hanya seujung kuku pun merasa gemetar saat mendengar ucapan Sundari. Ini pertama kali Mira melihat kepribadian Sundari yang berbeda. Sun, apa kamu tega melukai aku? Ucap Mira spontan. Sontak Sundari menatap ke arah Mira dengan tatapan yang berubah menjadi sendu. Tatapan yang dulu sering Mira jumpai, tatapan mata asli milik Sundari. Sun, aku tahu Mas Bayu salah. Aku juga kaget kalau ternyata Mas Bayu lah pelakunya. Tapi aku mohon, jangan lukai dia kakakku, ucap Mira memohon. Kamu masih berbelas kasih dengan orang yang menyiksa aku, Mira? Tanya Sundari. Dengan wajah yang kembali bengis, tangannya menambah kuat mencengkram leher Bayu. Tubuh Bayu semakin meronta-ronta dan kehabisan nafas. Brak! Tubuh Bayu dilempar begitu saja ke arah kursi yang dahulu Bayu duduki, sehingga membuat kursi tersebut patah. Di kursi itu, dia terduduk dan menikmati pemandangan saat aku sekarat, ucap Sundari dengan tangan menunjuk ke arah Bayu. Mira hanya terdiam kaku. Ia bingung harus berbuat apa. Di sisi lain Mira ingin membantu Bayu, tapi di sisi lain ia juga sadar tidak mampu melawan Sundari yang saat ini mungkin bukan Sundari yang dahulu ia kenal. Sun, aku datang untuk mencarimu. Aku nggak tahu kalau pelakunya adalah Mas Bayu. Seandainya aku tahu dari awal, mungkin aku nggak akan datang. Aku malu berhadapan denganmu, ucap Mira dengan suara yang sedikit tertahan. Sundari menoleh ke arah Mira dengan aura wajah yang masih penuh dengan dendam yang belum usai. Biarkan aku tuntaskan dendamku, Mira. Tolong jangan halangi aku, pinta Sundari. Baik, apapun yang dilakukan Mas Bayu, hukumlah sebagaimana mestinya, ujar Mira dengan isakan. Mendengar ucapan tersebut, spontan Bayu membelalakan matanya. Ia terkejut manakala Mira membiarkan dirinya disiksa oleh Sundari. Dek, ucap Bayu terbata. Mas, dari awal kamu salah dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Minta tolong pun aku nggak bisa, batin Mira dengan mata yang memerah. Sundari meraih kayu balok yang berada di dekatnya. Ia berjalan perlahan mendekati tubuh Bayu yang masih tersungkur di lantai tanah. Pak, Mas Bayu, teriak Mira yang tidak tega. Berkali-kali kayu tersebut Sundari layangkan ke kepala Bayu sehingga mengeluarkan darah yang cukup deras mengalir di pelipis. Mira tidak kuasa menahan air matanya. Ia meraung, ia berlari mendekat ke arah Sundari dan tersungkur di kaki Sundari. Sun, aku mohon ampuni Mas Bayu. Aku tidak tega, Sun. Aku mohon jangan lukai dia lagi, ucap Mira memohon.
Sundari hanya menoleh kaku ke arah Mira. Ia menyeringai seram namun matanya berkaca-kaca. Sundari tidak menyangka seseorang yang ia anggap seperti saudara justru tidak memikirkan perasaannya saat ini. Bahkan Mira masih saja berbelas kasih kepada pelaku yang menyiksa dirinya hingga hampir tewas. Tidak ada ampun, ucap Sundari dengan lantang dan memukul Mira agar tubuh Mira menjauh darinya. Bak. Mira memekik kesakitan, manakala tubuhnya terpelanting jauh sampai di daun pintu. Tiba-tiba daun pintu terbuka dengan sendirinya, membuat tubuh Mira tidak sengaja keluar dan berada di ambang pintu. Brak. Pintu kembali tertutup. Kini Mira yang sekarang posisinya di luar rumah Sundari pun merasa kalut dan bingung. Sundari, buka! Teriak Mira dengan tangan yang masih terus berusaha mendobrak pintu. Sementara di dalam tubuh Bayu sudah bergetar hebat. Ia sudah merasakan ketakutan yang luar biasa dan rasa sakit yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ampun, Sun, ampun, ucap Bayu dengan suara yang sudah mulai serak. Tidak ada ampun, ucap Sundari sembari meraih leher Bayu dan mencekiknya sekuat tenaga. Tubuh Bayu kembali mengejang. Nafasnya tersegal-segal, bola matanya membelalak. Bayu disiksa habis-habisan oleh Sundari hari itu, tanpa ampun dan tanpa belas kasih. Di sisi lain, Mira bingung hendak berbuat apa. Memutuskan untuk pulang dengan sepeda motor milik Bayu dan meminta pertolongan kepada kedua orang tuanya. Hanya itulah yang Mira pikirkan. Bergegas ia pergi walaupun dengan derasnya hujan dan petir yang masih menyambar-nyambar di langit. Ibu, bapak, tolong cepat buka, teriak Mira dengan isakan. Engsel pintu terbuka. Bu Sarti yang melihat kondisi Mira pun merasa bingung dan sudah siap dengan segudang pertanyaan di benaknya. Ya Allah, kamu kenapa, Nduk? Ucap Bu Sarti dengan wajah khawatir. Ia menyentuh lengan Mira. Bu, Mas Bayu dalam bahaya, ucap Mira dengan nafas tersegal-segal. Cepat tolong Mas Bayu. Ada apa ribut-ribut? Ucap Pak Bejo yang baru saja muncul dari dalam. Melihat kondisi Mira, Pak Bejo pun terkejut dan mempertanyakan apa yang terjadi. Mira menceritakan semua kejadian yang ia alami termasuk dengan Bayu yang kini sudah diambang kematian. Mendengar penuturan sang anak yang terasa aneh, namun mereka mempercayainya, bergegas mereka bertiga pergi ke rumah Sundari untuk menolong Bayu. Pak, apa kita nggak sebaiknya minta tolong warga juga? Usul Bu Sarti. Tidak bisa, Bu. Anak kita ini pelaku utama. Bapak nggak mau ada siapapun yang tahu kalau Bayu melakukan hal sekeji itu pada Sundari, ucap Pak Bejo. Mendengar ucapan suaminya yang ada benarnya juga, Bu Sarti akhirnya hanya menurut dan melanjutkan perjalanan menuju rumah Sundari. Hujan masih cukup deras membuat suasana hari itu sangat sunyi dan sepi. Entah mengapa hari itu tidak ada satu manusia pun yang keluar dari rumahnya masing-masing. Sehingga tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Sundari saat ini. Cepat Pak, Bu, teriak Mira yang terus berlari. Tubuhnya seperti tidak merasakan sakit. Ia berlari cukup kencang. Tunggu, Nduk. Ibu nggak bisa lari cepat, keluh Bu Sarti yang bersusah payah mempercepat laju kakinya. Sementara Pak Bejo sudah berada di depan Mira. Sesampainya di halaman rumah Sundari, mereka bergegas mendekat dan Pak Bejo mencoba mendobrak pintu rumah Sundari. Brak, brak, brak. Mas Bayu, teriak Mira memanggil-manggil. Bayu, kamu dengar ibu, Nak? Teriak Bu Sarti yang sudah kalut. Wajahnya sangat panik mengkhawatirkan anak sulungnya itu. Sementara Pak Bejo masih terus berupaya mendobrak pintu. Di dalam Sundari tengah terduduk dengan wajah sendu. Ia tengah menggenggam secari kertas dan tiba-tiba air matanya menetes. Sementara Bayu sudah berada tepat di atas kursi dengan tangan yang terikat dan dengan leher yang sudah siap akan digantung. Mira, maafkan aku. Mulai sekarang kita tidak bisa lagi bertemu. Sundari meletakkan kertas tersebut di meja. Dengan perlahan ia mendekati Bayu dan ia menjatuhkan kursi yang dipijak oleh Bayu. Brak! Tubuh Bayu mengerang dan mengejang. Ia tergantung di langit-langit atap rumah, sementara Sundari tiba-tiba menghilang di balik ruangan. Brak! Pintu berhasil terbuka. Bayu! Teriak Bu Sarti histeris saat melihat Bayu sudah tidak bernyawa dan tergantung di atap. Bayu! Pakik Pak Bejo. Sementara Mira ia hanya terdiam kaku melihat kondisi sang kakak yang sangat mengenaskan. Bola matanya meneteskan air mata.
Ia tidak menyangka Sundari benar-benar menghabisi nyawa kakaknya. Mas Bayu, nafasnya terasa sesak. Ia tersungkur di tanah. Mira mulai meraung bersamaan dengan Bu Sarti dan juga Pak Bejo. Di mana anak jalang itu? Teriak Bu Sarti yang tidak terima jika Bayu dihabisi oleh Sundari. Cukup Bu, anak kita yang salah. Dia yang melakukan kesalahan, ucap Pak Bejo yang berusaha menenangkan Bu Sarti. Gak bisa Pak, Bayu anak kita. Sesalah apapun dia, kita harus bela anak kita, ujar Bu Sarti meraung. Bu, Mas Bayu memang salah dan mungkin ini sudah menjadi takdir Mas Bayu, ucap Mira spontan. Mereka pun akhirnya harus mengikhlaskan kepergian Bayu yang dengan kondisi tragis. Setelah hujan reda, Pak Bejo meminta pertolongan kepada warga sekitar dan memberitahu bahwa Bayu bunuh diri. Setelah proses pemakaman, di desa mulai banyak gosip-gosip mengenai kematian Bayu. Ada yang percaya bahwa Bayu bunuh diri, namun sebagian ada yang menerka-nerka bahwa Bayu telah dibunuh. Bahkan kematian yang berada di rumah Sundari pun menjadi buah bibir. 1 minggu setelah kepergian Bayu, Mira memutuskan untuk kembali ke kota melanjutkan aktivitasnya. Ia juga ingin bisa melupakan kejadian itu, namun terasa ada yang mengganjal perasaannya. Entah mengapa ia ingin kembali ke rumah Sundari, rumah yang penuh dengan tragedi dan nyawa sang kakak yang direnggut di sini. Krak. Engsel pintu terbuka. Masih terlihat jelas gambaran adegan saat itu, namun tidak sedikit pun membuat Mira untuk mengurungkan niatnya. Sun, aku nggak tahu sekarang kamu di mana. Aku pamit. Mungkin aku akan lama kembali. Tolong jika aku nanti pulang, temui aku, ucap Mira dengan pelan. Saat Mira hendak pergi, matanya menangkap secari kertas yang berada di atas meja. Dengan langkah perlahan ia mendekat, lalu meraih kertas tersebut yang rupanya kertas dari Sundari sebelum pergi. Tulisan Sundari. Ia duduk dan mulai membaca isi surat dari Sundari. Hai Mira, maafkan aku. Maafkan karena aku harus menuntaskan dendam dan membunuh kakakmu tepat di hadapanmu. Kini dendamku telah usai, tapi aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Aku menyayangimu sama seperti dulu. Mira, jika suatu saat kita bertemu kembali dan aku berbeda, jangan tanyakan apapun lagi dan anggap kita tidak mengenal satu sama lain. Tidak terasa air mata menetes membasahi kertas tersebut. Mira yang sejatinya memang sangat menyayangi Sundari pun tidak kuasa menahan pedih di hati. Ia merasa Tuhan tengah mempermainkan perasaannya dari orang-orang yang ia sayangi. Maafkan kakakku Sun, seandainya Mas Bayu tidak sekejam itu, mungkin kamu masih Sundari yang dulu, Sundari yang baik dan manis. Mira menyimpan kertas tersebut di sakunya. Akan disimpan sebagai kenang-kenangan terakhir dari Sundari. Ia pun berlalu pergi meninggalkan rumah Sundari. Sementara tanpa Mira sadari, sosok Sundari dari kejauhan tengah menatap dirinya dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa sayang tidak akan pernah berakhir, sekalipun dunia sudah berbeda. Kau tetap saudaraku Mira. Aku pasti menjagamu dari kejauhan, ucap Sundari. Sundari pun menghilang begitu saja bak di telan bumi. Tidak ada yang tahu persis di mana Sundari berada dan desas-desus mengenai kematian Bayu pun mulai meredup. Sementara Mira kini kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.